Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, selamat memasuki tahun 2022. Kita bersyukur hari ini 1 Januari kita memulai tahun 2022. Tentu saja kita terus memohon kekuatan penyertaan dari Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Dan juga hari ini adalah hari perdamaian sedunia. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 2 ayat 16 sampai dengan 21. Santa Perawan Maria Bunda Allah. Kata Allah yang dimaksud di sini, Maria sebagai Bunda Allah, tidak menunjuk kepada Allah Bapa Sang Pencipta, tapi Allah yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus. Sebab Yesus sendiri adalah 100% manusia, 100% Allah. Jadi yang dimaksud dengan Bunda Allah, Maria adalah Bunda dari Yesus. Tidak menjadi masalah bagi kita sekalian karena kita sudah memahami hal itu. Tuhan Yesus datang membawa damai, membawa sukacita. Dan pengalaman damai sukacita itu dengan begitu bagus dikisahkan dari dalam bacaan Injil hari ini, Lukas bab 2 ayat 16 sampai dengan 21. Maka kembalilah gembala-gembala itu dan sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Memuji, memuliakan Allah. Saya pikir ini adalah suasana damai. Saya terkesan dengan kalimat atau ungkapan Hari Perdamaian Sedunia. Mari kita menjadi pelaksana damai Allah, damai Tuhan, damai Kristus dalam kehidupan ini. Kita juga menjadi pelaksana damai. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, bicara damai saya pikir di satu pihak oke, kita memohon supaya damai itu dianugerahkan, dilimpahkan kepada kita oleh atau dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus. Kita bisa meminta damai itu, memohon supaya hidup kita, keluarga kita dikuasai oleh damai. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di satu pihak memang kita meminta damai, tetapi mari di lain pihak juga kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi pelaksana damai dalam kehidupan ini. Kita juga menjadi orang-orang yang bisa menciptakan suasana damai. Sebab pertama-tama yang bisa membuat damai, membawa damai, menciptakan damai adalah kita sendiri. Maksudnya bagaimana? Mari kita ciptakan hati kita ini. Jangan dikuasai oleh egoisme. Jangan dikuasai oleh kesombongan. Itu yang membuat kita tidak damai. Jangan dikuasai oleh iri hati, kedengkian, permusuhan, balas dendam, luka batin. Dendam yang begitu hebat dalam hidup ini. Dan dendam itu bukan kepada orang yang jauh loh. Bisa saja dendam itu kepada orang yang dekat. Luka batin itu, sakit hati itu kepada orang yang dekat. Kepada suami, kepada istri, kepada mertua, kepada orang tua, kepada anak. Jangan-jangan kita meminta damai kepada Tuhan, tapi kita sendiri gak bisa menciptakan suasana damai dalam hati kita. Itulah yang mesti kita perhatikan. Mari kita lepas egoisme kita. Mari kita lepas kedengkian, dendam, amarah, iri hati, sakit hati. Nggak ada gunanya itu. Yang penting adalah kita mohon. Kita jadikan diri kita ini pelaksana damai juga dalam hidup kita. Bila kita bisa membentuk hati kita ini penuh dengan gembira, terarah kepada Allah, memuji, memuliakan Allah seperti dari dalam bacaan Injil, maka hati kita damai. Damai itu dimulai dari dalam hati, ya. Damai di dunia ini dimulai dari dalam hati. Damai di negara, di kota, di rumah tangga kita itu mulai dari dalam hati kita. Kalau hati kita damai, penuh dengan sukacita, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan semangat memaafkan, mengampuni,
itu kita menciptakan damai di dalam hati kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita mengalami damai. Di keluarga kita lebih mengupayakan kasih, pengampunan, saling menolong, saling memahami, daripada kedengkian, iri hati, kemarahan, dendam. Itulah dia. Jadi damai itu kita ciptakan, kita wujudkan dalam hidup kita ini. Maka dari itu, kalau kita mau damai, perhatikanlah hati kita. Nih di dalam sini. Saya pikir untuk apa? Ada dendam, ada amarah, ada sakit hati dengan situasi-situasi. Ya, lepas bebas saja. Percaya kepada Tuhan. Dan jangan diisi hati kita ini dengan hal-hal yang negatif, itu penyakit. Tapi mari kita isi hati kita dengan hal-hal yang positif, yang baik. Tuhan mencintai kita, Tuhan mencintai saya, dan saya mau mencintai orang lain. Saya tidak memperdulikan hal-hal negatif, hal-hal jahat yang dilakukan oleh orang lain kepada saya. Yang saya mau perhatikan adalah cinta Tuhan, supaya saya tetap bisa bersyukur dalam hidup ini. Itulah dia damai. Mari kita jadikan hati kita ini penuh dengan damai, sehingga perbuatan kita di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di tempat kita bekerja, dan dimanapun kita berada, damai itu hadir. Selamat merayakan Hari Perdamaian Sedunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.